Selamat bertemu kembali para mahasiswa. Shalom. Pada mata kuliah hari ini, sebagai mata kuliah terakhir sebelum kita memasuki mata kuliah yang baru, ini merupakan momentum untuk akumulasi nilai-nilai para mahasiswa dan barangkali penugasan atau kajian ataupun perintah-perintah dari dosen yang para mahasiswa kerjakan itu merupakan bagian dari ujian ataupun kredit poin nilai-nilai yang sudah Anda dapatkan. Nah, di pertemuan yang terakhir ini merupakan momentum terbaik untuk mendapatkan penambahan nilai bagi para mahasiswa. Yang sesungguhnya kita mempelajari tentang sosiologi untuk mengetahui bagaimana tercampurnya atau bagaimana sosiologi mengakomodir hadirnya agama. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu banyak video yang sudah menjadi perintah penugasan Anda tonton tuntas dan dengarkan. Saya akan agak lebih jelaskan lebih mendalam dalam momentum yang terakhir ini. Sesungguhnya sosiologi ada dalam teori yang merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih dari dua fakta, di mana fakta itu dapat diamati, maksudnya diperhatikan, dan empiris atau pengalaman untuk memperhatikan masyarakat, memperhatikan populasi masyarakat, dan karena mata kuliah kita sosiologi agama, bagaimana perkembangan agama itu di dalam masyarakat kita. Dan yang di sini saya pegang buku sosiologi ini untuk tidak terlalu jauh fokusnya, mengingatkan dosen. Sebagai contoh, Plato mengatakan menelaah masyarakat secara sistematis dengan merumuskan teori organis tentang masyarakat yang mencakup bidang kehidupan ekonomi dan sosial. Ini menurut pendapat Plato. Sedangkan menurut pendapat Aristoteles, bahwa sejarah dalam teori sosiologi mengatakan melakukan analisis terhadap lembaga-lembaga politik dalam masyarakat. Dia menyasar kepada hal-hal politik di dalam masyarakat. Itu Aristoteles. Sementara tokoh yang lain bernama Ibnu Khaldun mengemukakan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian sosial dan peristiwa dalam sejarah. Jadi peristiwa-peristiwa atau sejarah masyarakat itu adalah suatu kejadian sosial, sehingga tertafsirkan merupakan suatu penafsiran kajian akademis. Sedangkan Hobbes menulis mengenai keadaan alamiah manusia yang didasari pada keinginan-keinginan mekanis, sehingga manusia selalu saling berkelahi. Mengapa kata-kata berkelahi? Karena ini yang dimaksud oleh Hobbes adalah kontra sosial. Dia mengamati masyarakat yang kontra, yang suka bertemu untuk kontra. Sementara John Locke menulis mengenai kontrak sosial, dan Saint-Simon menulis tentang manusia yang hendaknya dipelajari dalam kehidupan berkelompok. Para mahasiswa, dalam mata kuliah ini banyak
petunjuk atau nasihat-nasihat para ahli-ahli akademis yang menyatakan teori-teori itu. Sementara saya selaku dosen saudara menandaskan memang di dalam membawa agama dalam hidup masyarakat, kita tidak bisa jauh atau kita harus mempelajari bagaimana hidup bermasyarakat dalam populasi rakyat di bangsa, suatu bangsa atau negara. Baik, contoh yang di awal-awal mungkin saya sudah sampaikan kepada para mahasiswa bahwa sesungguhnya dan khususnya memberitakan agama, karena kita ini nilai agama secara umum, sementara lebih fokus lagi agama Kristen. Sebenarnya agama itu adalah suatu cara mengorganisir, suatu cara mengatur supaya masyarakat atau hidup sosial penduduk ini teratur bagaimana untuk menyembah kepada sang haliknya. Contoh, ada berapa agama yang sudah hadir. Agama Samawi, yang dimatakan agama Samawi adalah ada pewahyuan yang diterima. Ada wahyu atau kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan yang diterima oleh sekelompok masyarakat tersebut. Kita bisa dapat pelajari dengan cepat dan mudah untuk menjawab, tapi sulit juga untuk mempelajari secara detail satu persatu. Tampilnya agama pertama, agama Yahudi. Agama Yahudi sekitar 1450 tahun, 1450 tahun sebelum Masehi telah tampil agama tersebut, yang adalah merupakan perintah Allah kepada hambanya Nabi Musa. Berarti ada satu tata cara kehidupan, protokol atau tata cara, syarat-syarat untuk melaksanakan agama tersebut. Ya, memang ada. Contoh, bagaimana untuk melaksanakan aturan-aturan beribadah. Ada imam-imamnya, ada rakyat atau umat, ada hukum-hukum yang harus diikuti, harus dijadikan tolok ukur, memberikan kebenaran kepada rakyat atau masyarakat, bahkan juga memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sementara agama Kristen tampil pada abad pertama Masehi, sekitar tahun 30 setelah Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Maka murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang oleh para rasul tiap hari setelah di loteng Yerusalem mereka dipenuhi Roh Kudus. Dengan semangat mereka terus tiap hari memberitakan Injil Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan berarti memberitakan nama Yesus Kristus, yang adalah bukan menyebarkan agama Kristen, tapi inilah deklarasi agama yang sebenarnya bukan agama, deklarasi kehidupan Yesus. Yang Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan, dan akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Semakin banyaknya umat yang percaya kepada apa yang diajarkan, apa yang diberitakan oleh murid-murid Yesus, semakin tertarik mereka karena ini sebagai pedoman hidup bahwa ada hari esok, hari kekekalan di surga, bukan di neraka. Dan maka penyelesaian dosa maksudnya diselesaikan di dalam suatu pribadi namanya Yesus Kristus.
semakin banyaknya masyarakat ini, semakin banyak yang percaya, semakin banyak yang ikut, semakin banyak itulah disebut di Antioquia lah, mula-mula murid-murid itu disebut Kristen karena disebut pengikut Kristus. Inilah tonggak awal, maka disebut berkibarlah di kemudian hari disebut agama Kristen. Dalam perjalanan keagamaan Kristen ini pun menjalani kehidupan yang sungguh tragis. Masih abad awal, semakin banyak menjadi Kristen, semakin banyak yang dibunuh, dibakar, diberikan pada hewan buas oleh Kaisar Nero, kaisar yang kejam, menguasai Romawi, kekaisaran Romawi. Semakin ditindas, semakin dihabiskan, pemusnahan, tetapi semakin beranak pinak dan semakin banyak umat percaya pada Yesus Kristus yang disebut menjadi umat Kristen. Semeninggalnya Kaisar Nero, rupanya kaisar pelanjutnya pun sama sadisnya, Kaisar Diocletianus. Maka kesengsaraan itu bagaikan tak berhenti untuk dirasakan oleh orang-orang Kristen mula-mula. Ini yang perlu dipelajari terus-menerus oleh para akademisi, di mana titik kesempatan bagi sekelompok umat Kristen untuk bersukacita, bersemangat, memberitakan nama Yesus Kristus, tapi di situ juga titik setan iblis mempengaruhi, merasuki orang-orang tertentu untuk membumi hanguskan kekristenan. Sejarah mencatat, maka betul tadi para tokoh-tokoh mengatakan seperti Plato, Aristoteles, Ibnu Khaldun, Hobbes, John Locke, Saint Simon mengatakan bahwa kalau rata-rata saya baca di sini bahwa menelaah masyarakat secara sistematis dan merumuskan teori-teori organisasi masyarakat. Dan juga mengatakan seperti Aristoteles melakukan analisa terhadap lembaga politik. Saya yakin Kaisar Nero, Kaisar Diocletianus dengan ambisi politiknya pun ingin menghabisi. Mungkin dia takut bahwa kekristenan itu adalah suatu kerajaan, padahal yang dimaksud kerajaan surgawi. Banyak hal tidak perlu ditafsirkan di sini panjang lebar. Maka betul, saudara-saudara para mahasiswa, manakala mungkin dalam pertemuan kita penjelasan sosiologi tidak terlalu banyak yang Anda dapatkan, saya harapkan saudara pun boleh mempelajari tentang sosiologi di lain kesempatan, melalui buku. Tapi yang jelas, hidup keagamaan itu adalah atas perintah Tuhan. Bahkan pada abad yang ke-6 pun lahirnya ada agama Islam yang dideklarasikan oleh seorang dari Jazirah Arab, yaitu Muhammad. Berarti sekitar tahun 600 Masehi. Saudara-saudara, itulah yang dinamakan agama itu hadir di antara masyarakat dengan momentum dan kesempatan yang mestinya membawa perintah Tuhan dan hukum Tuhan. Sementara kita akan lebih fokus kepada kekristenan. Melihat agama samawi, Yahudi, Kristen di sini ada Katolik dan Protestan, lalu Islam. Karena ada kitab pewahyuan dari Allah.
Maka kita makan lebih fokus tentang Kristen, kita hukumnya pun ada. Bukanlah terhadap Tauratnya, tetapi hukum yang diperintahkan Allah adalah hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu, segenap hati, pikiran, dan jiwamu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau dalam masa perjanjian lama, dalam agama Yahudi jelas ada hukum Taurat dan ada sanksi-sanksi yang syariat yang harus diikuti oleh bangsa Israel. Juga ada bait Allah yang menjadikan ikon bagi mereka di dalam mengadakan sesembahan, mengadakan puja-puji kepada Allah. Sementara kehidupan kekristenan, Tuhan Yesus bersabda bahwa tiba saatnya orang-orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa agama Kristen bukanlah masalah gedung seperti bait Allah yang megah saja, bukanlah pada syariat-syariat itu, tetapi penggenapan di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita, yang dari abad pertama dialami oleh umat Kristen banyak penderitaan, tetapi iman percaya mereka semakin teguh. Karena apa? Karena mengimani bahwa betul di dalam Yesus Kristus jiwa dan roh mereka ada tempat yang disiapkan oleh Tuhan Yesus di surga, karena Tuhan Yesus telah berangkat ke surga. Saudara, ini akan boleh kita pelajari juga tentang tingkah laku individu dan dalam masyarakat menurut tipe aksi sosial. Contoh yang pertama. Aksi yang bertujuan, yaitu tingkah laku yang ditujuan mendapatkan hasil-hasil yang efisien. Yang kedua, aksi yang berisikan nilai yang telah ditentukan, yang diartikan sebagai perbuatan untuk merealisasikan dan mencapai tujuan. Yang ketiga, aksi tradisional yang menyangkut tingkah laku yang melaksanakan suatu aturan yang bersanksi. Dan yang keempat, aksi yang emosional, yaitu yang menyangkut perasaan seseorang. Saudara-saudara, dari 4 tipe ini, tipe individu di dalam masyarakat, pun dari hal ilmu sosiologi ini pun kita bisa mempelajari bahwa tingkah laku ditujukan untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien. Kata ini pun mahasiswa harus bisa menelaah ke belakang bagaimana orang-orang Israel dalam hidup keberagamannya agama Yahudi. Mereka mendapatkan tingkah laku yang terkungkung, harus setiap hari seturut hidupnya, seturut dengan Taurat. Maka betul dalam ayat firman Tuhan mengatakan, aku merenungkan Taurat siang malam. Itu suatu keharusan yang menjadikan patokan kehidupan agama Yahudi. Sementara kehidupan kekristenan, kehidupan kita bertujuan sebenarnya penggenapan Yesus Kristus itu adalah semakin efisiennya cara menyembah, cara beribadah, cara berdoa kepada Allah. Bukankah tadi saya ingatkan, Tuhan Yesus pernah bersabda bahwa di waktu-waktu yang mendatang akan tampil penyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak disebutkan menyembah di suatu bait Allah, menyembah dalam suatu tempat yang kudus. Karena bait Allah adalah hidup kita. Bukankah ini sesuatu yang efisien?
Tapi bukan kita mengatakan tidak perlu suatu tempat, tetap perlu. Tetapi dengan mempelajari sosiologi ini, dalam kehidupan keberagamaan kita tahu dengan menggali terus apa rahasia Allah, rahasia Tuhan, khususnya dalam kehidupan keagamaan Kristen, untuk kehidupan pribadi dan bermasyarakat kita. Yang kedua tadi, berisi nilai yang telah ditentukan sebagai perbuatan mencapai tujuan. Bahwa tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Agama Yahudi zaman masa Musa pun mereka punya tujuan, adalah tujuannya bersyafaat imam-imam di bait Allah. Keluar dari bait Allah, mereka memerciki umat dengan darah domba atau lembu jantan yang sudah dibawa ke bait Allah, dipercikan, dosamu sudah diampuni. Dan sedangkan pada saat kekristenan sekarang, kita tujuannya mencapai berkenannya Allah kepada hidup pribadi kita. Bagaimana Allah berkenan? Kita harus mengadakan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kita harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Peribadatan kekristenan adalah dalam roh dan kebenaran. Rohmu membenarkan, roh Tuhan membenarkan, rohmu membenarkan kehidupan kita untuk berdoa, untuk beribadah. Itu tujuan kita. Dan aksi tradisional yang menyangkut tingkah laku kita melaksanakan aturan yang zaman Perjanjian Lama dalam agama Yahudi, bahwa tradisi itu mempengaruhi tingkah laku mereka setiap hari dalam datang beribadah kepada Allah. Bahkan mereka menafsirkan setiap firman atau sabda Tuhan untuk taruhlah di dahimu, ditaruh betul ayat-ayat tulisan Taurat itu untuk dihafalkan. Dan sementara Tuhan Yesus mengatakan bahwa tingkah laku kita adalah merupakan perwujudan kita mengikuti, mengadakan peribadatan dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, para mahasiswa saya adalah mahasiswa Kristen Protestan, mahasiswa teologi. Maka saya fokus kepada kekristenan selain kita mempelajari sosiologi agama ini. Bahwa tradisi yang kita lakukan adalah tradisi yang diberikan contoh dan teladan oleh Tuhan Yesus Kristus terhadap murid-muridnya, dan murid-muridnya setelah ditinggal gurunya yaitu Yesus Kristus telah naik surga, menjadi tradisi yang baik. Tradisi apa itu? Tradisi pemecahan roti, yaitu perjamuan kudus. Bukankah dalam kitab Korintus mengatakan, kamu harus memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai dia datang yang kedua kali. Dengan perjamuan kudus, kita makan tubuh Tuhan yang diwujudkan dengan roti, dan minum darah Tuhan Yesus Kristus yang diwujudkan dengan anggur, merupakan suatu kesatuan tradisi yang menjadikan sakramen, membuat kita mengingat sengsara Tuhan, akan menghadapi sengsara Yesus Kristus di Bukit Juljuta. Bahkan sebelum tergantung di Bukit Juljuta, sengsara yang dirasakan tubuhnya dicambuk oleh tentara Romawi, dikasih mahkota duri, mahkota tapi berduri tajam, dan siksaan-siksaan yang lain. Ini merupakan wujud bagian pengorbanan Yesus Kristus untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Maka bagi orang Israel yang betul-betul melakukan tradisinya dalam agama Yahudi untuk mengikuti teladanan Yesus Kristus memang sepertinya sulit. Bagi saya dan saudara, kita mengikuti itu berarti bahwa
tradisi yang kita ikuti, yang kita hidupi adalah tradisi yang dikasih teladan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan teladanan kepada kita adalah pembebasan. Bukan sebebas-bebasnya. Pembebasan artinya tidak terikat terhadap tata cara, syariat-syariat yang seperti itu. Tetapi tata cara yang dikasihkan Tuhan Yesus Kristus adalah hukum kasih. Maka betul dalam Filipi pasal 2 ayat 5 mengatakan, biarlah dalam hidupmu bersama cara berpikir dan berperasaanmu seperti Yesus Kristus. Artinya, keteladanan yang diberikan Yesus Kristus untuk kita beribadah, kita melakukan sesembahan kita kepada Allah kita, adalah kita harus meneladani tepat bagaimana Yesus Kristus berpikir dan berperasaan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia ini. Kita pun memikirkan bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah hidup masyarakat yang banyak ini, agama apapun, harus mengakui ada seseorang yang mengatasi semua agama, yaitu Yesus Kristus namanya di kolong langit ini. Para mahasiswa, nah tingkah laku itu merupakan suatu bagian perwujudan telah lahir kembali kita, born again. Contoh, kehidupan lama kita adalah kehidupan dalam dosa. Kehidupan lama kita takut dengan segala tata cara. Contoh harus sunat pada hari ke-8 seorang laki-laki, terus tata cara kalau mencuri tangan harus dipenggal, gigi ganti gigi, apalagi segala macam. Betul itu dalam kitab Taurat. Tapi Yesus mengatakan segalanya. Pengampunan hanya ada di dalam Dia. Seorang wanita berzina dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Semua dan orang bertanya, Guru, menurut hukum Taurat, orang wanita ini harus dirajam dengan batu. Tuhan Yesus bukan membawa penghukuman, tetapi membawa pembenaran dan penghapusan dosa. Tuhan Yesus menuliskan di tanah, bagi siapa yang tidak berdosa, lebih dululah melemparkan batu kepada wanita. Ternyata semua orang lain merasa berdosa. Wanita itu pun bukan dihakimi oleh Yesus, tetapi diajak untuk bertobat. Hei wanita, tidak adakah yang menghukum kamu? Tidak ada, Guru. Kembalilah dan bertobatlah. Jangan mengulangi lagi perbuatan. Saudara-saudara, para mahasiswa, tradisi tingkah laku yang meneladani Yesus Kristus, yang diharapkan Tuhan Yesus Kristus adalah tingkah laku kelahiran baru, born again. Kelahiran baru bukan secara biologis, kita lahir kembali, masuk dulu ke dalam perut mama kita, bukan. Tapi diperbaharui karakter kita oleh Roh Kudus. Inilah yang dinamakan kehidupan keagamaanmu melebihi keagamaan orang-orang Israel, melebihi keagamaan Yahudi. Agama Yahudi, orang Israel dengan agama Yahudinya betul-betul disiplin mati, disiplin sungguh-sungguh dengan segala sanksi, dengan segala syariat, segala tata cara Taurat yang sedemikian ketat. Pada hari Sabat tidak boleh melebihi sekian mil untuk berjalan, tidak boleh mengerjakan tugas ini. Tapi Tuhan Yesus merubah semua itu, bukanlah melanggar Taurat, tetapi memberikan gambaran bahwa di sini ada seseorang melebihi Sabat. Siapa? Yesus Kristus. Di sini ada yang melebihi dari Taurat.
Siapa? Yesus Kristus. Bukankah Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 mengatakan bahwa firman itu adalah bersama Allah. Dan firman itu Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Allah telah menjadi manusia, berinkarnasi, dan namanya Yesus Kristus. Kalau begitu, dia sudah menyelesaikan, telah datang ke dunia. Tinggal kita manusia, khususnya kita umat Kristen, engkau telah mendapatkan pengertian ini, kehidupan keagamanmu, maka dalam bersosiologi bermasyarakat, ketahuilah bahwa citra diri karaktermu sudah lahir baru dalam Yesus, maka wajib hukumnya para mahasiswa dan dosen kita semua wujud nyatakan itu, tunjukkan kepada sesama kita bahwa segalanya disempurnakan di dalam Dia, Yesus Kristus. Yesus Kristus menjawab semua agama. Sampai sekarang agama samawi masih ada. Agama Yahudi pun masih tetap ada di tanah Israel. Agama Kristen semakin berkembang, bukan keterikatan lagi dalam tata cara perintah dalam Taurat, tetapi ada beribadah dalam roh dan kebenaran. Kita beribadah, roh kita disucikan oleh roh Tuhan, dan kita dapat memuji, menyembah, memuliakan, mengidungkan pujian pada Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan, karakter kita diperbarui terus. Ada lagi agama selain itu, agama Islam, dengan segala tuntunannya untuk orang berbuat banyak hal yang terbaik. Tapi sebagai dosen saya fokus mengajar para mahasiswa bahwa manakala kita mempelajari sosiologi agama, sesungguhnya agama yang saudara sedang pelajari, karena mahasiswaku khusus mahasiswa Kristen Protestan, maka klop terpenuhilah sabda Tuhan Yesus Kristus bahwa disabdakan olehnya, kehidupan keagamanmu harus melebihi kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi, orang Israel. Sebenarnya kalau memandang secara biologis, secara hurufiah, tata cara kehidupan agama seperti agama Yahudi, mungkin kita tidak mampu. Kita tidak mampu melakukan setiap hari dengan segala dalil, dengan perintah, 10 perintah Tuhan, dan segala Taurat, dan segala aturan para imam. Belum lagi penyembelihan, habis berdosa nyembelih lembu jantan atau domba jantan, dan burung tekukur kalau yang paling miskin, dan segala macam tata cara lembu, sembahan bakaran dan segala. Tapi puji Tuhan, haleluya, bahwa Tuhan Yesus Allah kita yang tahu jauh ke masa yang akan datang ke depan, digenapi semuanya di dalam dirinya, bahwa tata cara kehidupan yang mengadakan ibadah dalam roh dan kebenaran adalah murid-muridnya, umatnya, bukanlah keterikatan ke dalam Taurat itu lagi, tetapi mengikuti keteladanan hidup Yesus Kristus, cara dia berpikir, cara dia berperasaan. Apa pikiran Yesus Kristus? Pikiran Yesus Kristus adalah supaya semua umat manusia, masyarakat ini, berarti kehidupan sosiologis seluruh kesempatan yang kita jangkau, yang kita bisa dapatkan untuk dijangkau, harus dan patut untuk percaya, tunduk, dan mengikuti keteladanan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau semuanya diselamatkan olehnya. Apa perasaan Tuhan Yesus Kristus? Maka betul Filipi 2:5 mengatakan biarlah perasaan, berpikir dan berperasaan seperti Yesus. Perasaan Tuhan Yesus Kristus penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan bukan sekedar memberikan di pinggir jalan, dikasih uang 2.000, 5.000, 10.000. Belas kasihannya dimaksud Yesus adalah orang-orang masyarakat ini, rakyat bangsa ini perlu dibelas kasihani
karena banyak masyarakat kita belum tahu jalan keselamatan. Perlu dibelas kasihani untuk mengerti bahwa belas kasih sayang Tuhan Yesus luar biasa, mengampuni dan memberikan jalan keluar lebih efisien di dalam kehidupan keberagamaan. Betapa tidak efisien. Bukanlah kita cara ibadah agama yang betul samawi seperti agama Yahudi, tetapi Yesus sudah menyabdakan orang-orang beribadah dalam roh dan kebenaran. Hidup roh kita akan membenarkan kita oleh rohnya Tuhan. Maka percayalah saudara, ini sekaligus supaya kita tidak ragu-ragu, mahasiswa tidak ragu-ragu dalam masa pandemik COVID-19 ini. Situasi gereja-gereja tertutup, rumah-rumah ibadah agama-agama lain pun tertutup, apalagi yang tempat ibadah yang besar yang menyanggupi umat banyak berduyun-duyun tidak dilaksanakan. Maka kita seolah-olah bersalah, manakala aduh saya nggak ke gereja. Ingat, Tuhan Yesus sudah bersabda, biarlah beribadah dalam roh kebenaran. Roh kita dan jiwa kita yang harus mendapatkan jamahan roh Tuhan, supaya pikiran dan perasaan kita sama seperti Yesus. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui streaming, online dan Zoom. Kita bisa bersama-sama di rumah dengan keluarga membaca firman Tuhan, sharing akan firman Tuhan, berdoa syafaat bersama-sama, kali mengirimkan video. Bahkan kita kuliah saja sekarang dengan mengirim video. Oleh sebab itu, jangan ragu para mahasiswa. Dengan harga pertemuan secara tatap muka, dengan harga pertemuan perkuliahan dengan wujud video ataupun streaming ataupun online sama. Tapi saya mau nasihatkan para mahasiswa, jangan kendor semangatmu, jangan kendor berkobar-kobar semangatmu dan sukacitamu. Terus Anda harus memacu roh dan jiwamu. Kalau roh dan jiwamu terpacu terus bersemangat membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengerti kalau roh itu berkobar-kobar, tubuh biologis kita pun akan mengikuti. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita, memampukan kita menyelesaikan tugas-tugas belajar kita. Para mahasiswa, ini pertemuan yang terakhir, dan setelah saudara nanti memberikan jawaban tanggapan yang saya perintahkan, saya akan memberikan nilai untuk mata kuliah ini, dan setelah itu bulan November tanggal 7 kita akan mendapatkan mata kuliah yang baru. Saya akan mengajar pelajaran apapun, akan saya lihat dulu dengan jadwalnya. Oleh sebab itu, melalui video ini, tugas saudara adalah tonton tuntas dan dengarkan apa yang saya katakan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan dan ringkaskan apa inti yang dinasihatkan dosen tadi. Yang ketiga, tanggapi dengan tanggapan Alkitabiah. Artinya dengan apa yang dinasihatkan dosen, para mahasiswa bukan hanya meringkas saja atau menyimpulkan, tapi saudara tanggapi dengan inovasi saudara, dan ada ayat-ayat Alkitab yang mendukung. Nah, itu saja perintah Bapak dosen, dan saudara kirim jawabannya di WA Group. Jangan coba-coba di Japri. Saya sudah pernah di WA Group, saya melihat, menonton, siapa tahu ada yang mirip sama, berarti itu batal. Silahkan berkreasi masing-masing. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Kiranya saudara bersemangat mempelajarinya. Selamat belajar, sukses. Semoga dengan tanggapan dan inovasi para mahasiswa, Anda mendapatkan nilai yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.